Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Valencia Ramadhani dengan NIM 24042116. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang membandingkan dan mendemonstrasikan hukum privat dan hukum publik, antropologi hukum, sosiologi hukum, serta budaya hukum pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian hukum publik dan pembagiannya. Pada umumnya, hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Yang termasuk hukum publik ini antara lain adalah hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Hukum publik yang terdiri atas hukum material maupun formal adalah norma yang mengatur kepentingan umum. Beberapa ahli memberikan definisi hukum publik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Van Vollenhoven. Van Vollenhoven mengatakan hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Yang kedua yaitu menurut Van der Pot. Menurut Van der Pot, hukum publik adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya, dan hubungannya dengan individu. Pembagian hukum publik yaitu ada yang pertama hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Yang kedua yaitu ada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ini menjadi himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi ataupun bereaksi dalam mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Pemerintah adalah pengurus dari keseluruhan jabatan-jabatan di dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik dan pemerintahan. Apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah tugas negara dan merupakan tanggung jawab daripada alat-alat pemerintahan. Yang ketiga yaitu ada hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, disebut juga dengan Criminal Act. Yang keempat yaitu ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berkaitan dengan peristiwa internasional. Hukum internasional merupakan hukum positif dari suatu negara. Ruang lingkup hukum internasional adalah hukum internasional publik. Hukum internasional publik mengatur hubungan yang melintasi batas negara dan bukan bersifat perdata. Materi berikutnya yaitu pengertian hukum privat dan pembagiannya. Hukum privat atau perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum privat perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Pembagian hukum privat yaitu yang pertama hukum perorangan. Hukum perorangan membicarakan masalah subjek hukum dalam hukum adat. Manusia sebagai subjek hukum dalam hukum perorangan tidak semuanya dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Artinya, tidak setiap manusia mampu melakukan perbuatan hukum. Yang dianggap telah mampu melakukan perbuatan hukum dalam hukum adat adalah setiap orang yang sudah dewasa. Yang kedua yaitu ada hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan. Ruang lingkup hukum keluarga antara lain adalah yang pertama perkawinan, kedua kekuasaan orang tua, dan yang ketiga perwalian. Yang ketiga yaitu ada hukum kekayaan.
Hukum kekayaan yaitu yang mengatur tentang hak-hak individu atau badan hukum atas benda dan kekayaan, serta hubungan hukum yang timbul akibat penguasaan, penggunaan, pengalihan, dan perlindungan kekayaan tersebut. Hukum ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak milik atas benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang keempat yaitu ada hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Sumber waris hukum tertulis antara lain Undang-Undang KUH Perdata dan Al-Quran maupun hadis khusus hukum waris Islam. Selanjutnya, perbandingan antara hukum publik dan hukum privat, yaitu berdasarkan sifatnya, hukum publik bersifat memaksa, sedangkan hukum privat bersifat mengatur. Jika tidak dilakukan, maka bukan pelanggaran. Yang kedua, yaitu berdasarkan bentuk hukumnya. Hukum publik, hubungan hukumnya tidak sejajar atau seimbang, sedangkan hukum privat, hubungan hukumnya sejajar dan juga seimbang. Ketiga, yaitu berdasarkan subjeknya. Hukum publik, subjeknya antar masyarakat dan penguasa, sedangkan hukum privat, subjeknya antar pribadi. Keempat, yaitu kepentingan yang dilindungi. Hukum publik melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum privat melindungi kepentingan pribadi. Selanjutnya, yaitu pengertian antropologi hukum dan ruang lingkupnya. Antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau social control atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial, disebut juga dengan social order dalam masyarakat. Ruang lingkup antropologi hukum mencakup studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan fokus pada bagaimana norma hukum berkembang dalam konteks sosial, budaya, dan juga sejarah. Antropologi hukum juga mempelajari cara-cara masyarakat menyelesaikan sengketa, baik melalui prosedur hukum resmi maupun mekanisme informal, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan kekuasaan dan struktur sosial. Selanjutnya yaitu pengertian sosiologi hukum dan objeknya. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Objek sosiologi hukum yaitu 1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Kedua, yaitu sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian budaya hukum dan perannya dalam masyarakat multikultural. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Warga-warga masyarakat pada umumnya cenderung untuk bertingkah laku menurut suatu kerangka atau pola perilakuan yang sudah membudaya, dan apabila timbul perbuatan yang melanggar hukum, biasanya warga masyarakat berperilaku menurut sistem normatif yang dipelajarinya di dalam kerangka sosial dan budaya. Kesimpulannya yaitu pembahasan mengenai hukum publik dan hukum privat memberikan pemahaman yang jelas tentang dua kategori hukum utama yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta antara individu dengan individu atau badan hukum. Perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa meskipun memiliki tujuan yang berbeda, kedua cabang hukum ini saling melengkapi dalam menciptakan tatanan hukum yang adil. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang hukum publik, privat, antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang. Sarannya yaitu penting untuk lebih memahami hubungan antara hukum publik dan hukum privat, serta bagaimana kedua jenis hukum ini dapat saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan juga efektif. Penelitian lebih lanjut mengenai antropologi hukum dan sosiologi hukum sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum diterima, diterapkan, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam konteks sosial dan budaya mereka.
Selain itu, peran budaya hukum dalam masyarakat juga harus diperhatikan dengan serius, agar hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal, tetapi sebagai bagian dari nilai-nilai bersama yang mendukung terciptanya keharmonisan sosial dan juga keadilan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan pada video presentasi ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.